Selamat pagi, Mbak Afifa. Ya, pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik seperti biasanya. Selamat datang, Mbak Salva. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ya. Kita pada hari ini kita bertemu bersama untuk meluruskan permasalahan ini. Sebelumnya, mungkin dari Mbak Salva terlebih dahulu untuk menceritakan bagaimana sih sudut pandang Mbak Salva sebagai anak kedua di keluarga. Aku kalau di rumah itu ngerasanya kayak selalu dibanding-bandingin sama kakak aku. Dibanding-bandingkannya seperti apa? Ya gitu, kayak aku tuh anak yang nggak berprestasi. Kayak kan sekarang ini aku kan masih kuliah ya Mbak. Iya. Nah sedangkan Mbak aku kan ya Mbak kan udah bekerja. Nah dari kayak orang tua aku sendiri kan mereka yang menyekolahkan aku. Tapi di saat sekarang aku belum punya pencapaian apa-apa, sedangkan Mbak yang ya gitulah, tapi dia udah sampai ya buat bangga orang tua, sedangkan aku tuh masih jadi beban gitu. Aku ngerasa kayak orang tua aku selalu aja kayak gitu, nyalain aku kayak kamu kuliah, tapi nggak ada apa-apanya, sedangkan Mbak kamu tuh udah bisa ini, bisa itu sendiri. Terus perasaan Mbak Safa gimana tentang orang tua itu yang menganggap Mbak sebagai belum memiliki pencapaian apa-apa gitu dan dibanding-bandingkan itu loh. Gimana ya Mbak, aku tuh kayak orang tua aku tuh selalu yang nge-promosi untuk kerjaannya menjalani sekarang. Mbak aku tuh sebenarnya meskipun aku kuliah, aku tuh nyambi gitu lah Mbak. Nyambi jadi komikus kan. Aku biasanya nerbit, aku punya beberapa komik yang udah terbit di website gitu, dan itu pun udah dapat penghasilan. Tapi orang tua aku tuh nggak mau ngeliat itu. Tapi mereka kayak selalu ngeliat pekerjaan yang emang ada, diakui dan kelihatan, dibandingkan sama pekerjaan aku yang kayak di rumah terus main laptop. Tapi orang tua tahu mengenai pekerjaan itu. Tahu kok. Jadi orang tua hanya menganggap ya biasa aja karena pekerjaannya kan dilakukan di kamar juga kan ya. Jadi kayak nganggapnya aku nggak ngapa-ngapain, dan ya sedangkan Mbak yang mungkin ya Mbak juga capek ya, tapi kayak aku tuh emang tiduran terus gitu loh. Padahal aku juga kayak gini ya gitulah Mbak. Ya itu dari sudut pandang Mbak Safa ya. Iya. Kalau dari sudut pandang Mbak Afifah bagaimana sebagai anak pertama? Sebenarnya tuh mungkin dia merasa dibanding-bandingkan, tapi sebenarnya itu enggak kayak emang kayak gitu loh, orang tua kita itu didikannya itu emang kayak gitu. Mungkin kan dia merasa kayak ada tekanan, ditekan terus ya harus jadi ini, harus gini, dia harus gini. Tapi sebenarnya kan yang ditekan itu nggak cuma dia loh, aku pun juga ditekan kayak dari segi kayak harus bantu ekonomi keluarga, terus juga pekerjaan kan juga dituntut dengan banyak hal. Tapi kayak dia tuh merasa kayak cuma dia yang ditekan, cuma dia yang dibeda-bedakan, sebenarnya itu enggak. Sebenarnya Mbak Afifah itu tahu nggak sih mengenai pekerjaan dari adik Mbak ini? Sebenarnya saya tuh nggak tahu, baru tahu sekarang. Mungkin karena saya kerja, jadi kan pulangnya kan saya berangkat dari pagi sampai sore baru pulang. Terus dia itu di kamar terus gitu, jarang keluarnya, kalau keluar paling mungkin makan atau mau kemana gitu. Jadi baru tahu itu. Ya, kalau perasaan Mbak Afifah mengenai orang tua yang selalu menuntut untuk ikut memberikan bantuan mengenai materi itu bagaimana Mbak? Menurut aku nih ya, sebenarnya sih nggak apa-apa, tapi kayak ada tekanan gitu loh, kayak semisal kan aku juga ada kebutuhan nih, tapi itu kayak kebutuhannya aku harus disingkirin dulu, cuma beberapa yang diambil, nanti yang lain itu buat kebutuhan ekonomi keluarga. Terus kadang kayak ya udah nggak diminta, tapi kan kalau nggak diminta itu kayak kita nih kalau nggak ngasih kan juga nggak enak kan.
Jadi ya gitu nggak. Ya, saya tahu kok posisi Mbak Afifah sebagai anak pertama itu bagaimana ya, yang memang dituntut ya, untuk selalu dituntut dari orang tua, atau bahkan ya merasa memang untuk dituntut gitu. Ya, gini kan jadinya tahu ya mengenai sudut pandang dari masing-masing kalian. Untuk selanjutnya kiranya kalian mau bagaimana ini ke depannya? Misalkan kalian itu kan dua orang yang berbeda, pastinya itu punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda juga ya kan. Dan ini di posisi Mbak Safa yang sebagai mungkin agak sedikit pendiam gitu ya, terus juga kan punya hobi yang sekarang sudah menjadi pekerjaan, yaitu sebagai komikus ya kan. Terus untuk dari Mbak Afifah sendiri itu lebih tidak terlalu apa ya, untuk lebih mementingkan pekerjaannya seperti itu, karena kan juga ada tuntutan ya di keluarga juga untuk memberikan bantuan mengenai materi seperti itu. Nah, menurut saya ya ini untuk menengahi kalian, kalian kan mempunyai potensi masing-masing. Jadi kalian harus ya gali terus potensi kalian dan juga kembangkan ya Mbak Safa ya, agar bisa jadi komikus terkenal mungkin ya. Amin ya. Terus mungkin karena Mbak Safa juga sudah mengetahui bagaimana sih susahnya mengenai mencari uang gitu ya, mungkin bisa membantu terhadap keluarga juga gitu ya Mbak. Terus Mbak Afifah mungkin juga bisa lebih aware terhadap adiknya gitu ya. Jujur aku baru tahu sih Mbak, kalau misalkan mbakku ini Iya. juga dia ada tuntutan-tuntutan lain dari orang tua. Mungkin hari ini akhirnya aku ya kita ngerti lah posisinya Mbak. Ya, alhamdulillah sekarang kan sudah mengetahui ya bagaimana mengenai solusinya. Kiranya nantinya akan seperti apa nih? Masih tetap seperti ini atau bagaimana? Aku pengennya kita berdua bisa lebih banyak berkomunikasi lagi Mbak. Bagaimana Mbak Afifah? Itu permintaan dari adiknya. Kayaknya sih damai, kayak hubungan kakak adik yang seperti biasanya, nggak berantem berantem kayak gini, nggak ngerasa di banding-bandingan lagi. Ya mungkin untuk kalian berdua ya, agar kan kalian juga saudara dan di rumah ya, jadi mungkin lebih banyak berkomunikasi atau berinteraksi satu sama lain agar bisa mengetahui perasaan masing-masing gitu ya, nggak biar nggak ada kesalahpahaman lagi dari kalian gitu. Baik, mungkin cukupkan sampai di sini ya proses counseling ini. Semoga kalian bisa damai, bisa akur kembali ya, dan terhindar dari masalah-masalah seperti ini lagi. Saya cukupkan. Terima kasih. Terima kasih.